مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Nomor 8 nggih. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Iridallahu bi syafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sekalian, dalam bicara tentang kepribadian seorang muslim, nyampailah yang ke-8, berani dan ikhlas. Seorang muslim itu gimana? Berani dan ikhlas mempertaruhkan jiwa raganya dan harta bendanya. Demi apa? Demikian. Demi perjuangan menegakkan agama Allah. Allah dawuh, Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, ya, bi anna lahumul jannah, dengan memberikan surga untuk mereka. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang pada jalan Allah. Fayaktuluna wa yaktuluna wa'dan alaihi haqqan, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Nah, itu telah menjadi janji yang benar dari Allah. Fit Taurat, di dalam Taurat, wal Injil, dan Injil, wal Quran, dan Al-Quran. Wa man aufa bi ahdihi minallah, barang siapa yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah. Wa man aufa bi ahdihi minallah fastabashiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Wa dzalika huwal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang besar, yang agung. Jadi bukti kita cinta kepada Allah diantaranya adalah butuh pengorbanan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta pada agama ini, apa buktinya?
harus berkorban. Ya, korbannya bi anfusikum wa bi amwalikum. Nyawa kita, harta kita taruhkan, kita perjuangkan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadakan jual beli kepada Allah. Kalau dalam ayat yang lain disebut qardon hasana. Ya, apa itu? Memberi hutang. Dengan hutang yang baik kepada Allah. Nanti kalau kita sudah memberi hutang gitu, Allah akan memberikan suku bunga yang tinggi. Ya. 1 dibalas 10. Bisnis dengan Allah itu tidak ada ruginya. Selalu dilipat gandakan oleh Allah. Kayak ngeten niki ngaji nggih, pahalanya 1 dibalas 10. 1 kebaikan dibalas 10. 1 sholawat ono 30. Napa mawon? Jenengan maca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi misalnya. Itu pahalanya 1, diampuni 10 dosa. Diberikan oleh Allah 10 rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Yang ketiga, diangkat 10 derajat. Ya Allah. Makanya ada ulama ditanya dulu, Kiai, afdal pundi kula maos dalam kondisi terdesak, dalam kondisi darurat, yang didahulukan pundi, istighfar nopo sholawat? Jawaban Kiai, sholawat. Kenapa? Kalau istighfar paling yang diampuni cuma 1, gitu, diampuninya dosa wis 1 ya 1. Tapi lek kula jenengan sholawat kepada Nabi yang sekarang ini sudah masuk bulan kelahirannya, kita baca sholawat 1 kali itu berlipat-lipat Pak dapatnya itu. Diberi ampunan 10 kali lipat, diberi rahmah 10 kali lipat, diangkat derajatnya 10 derajat. 1 kali sholawat. Ya Allah. Terus pripun le ana wong istiqomah setiap mau tidur 10 putaran tasbih. Enten 1000. Maca sholawat. Sholawat Jibril nih lho Pak. Ngertos sholawat Jibril. Sholawat sing singkat nih lho. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pendek-pendek mawon 1000. Sanggup kira-kira? Insya diampuni oleh Allah 10 kali lipatnya. Dia akan memperoleh 10 kali lipat rahmatnya Allah. Dia akan diangkat 10 kali lipatnya derajat. 10 kali 1000. Pinten? 10 kali 1000. Ya Allah. Memang Nabi gak nyebut 1000, 2000 tendak. Hanya hadisnya itu fa'akthirus sholata alayya. Perbanyaklah bersolawat kepadaku. Perbanyaklah. Kata-kata banyak 1000 apa sedikit? Banyak.
Jadi kata-kata perbanyaklah. Nggih. Kata-kata perbanyaklah itu ya diukur dhewe. Kalau 100 jenengan sudah merasa banyak, ya wes 100. Kalau jenengan merasa kurang, tambah ono 5 kali putaran tasbih 500. Kok kurang sean? Kemenyek. Wis ngantuk. 1 putaran tasbih atau 10 putaran tasbih. Yakin kula Pak, yakin saya yakinnya barokahnya sholawat Allah melindungi kula panjenengan dari bahaya apa saja, termasuk dari bahaya dukun yang saya ceritakan. Orang Banyuwangi niku dapat kiriman, orang Banyuwangi dapat kiriman bola api. Suwe di atas rumahnya. Ora iso mlebu. Apinya itu ora iso mlebu. Suwe mulek muter mawon. Kebetulan dilihat oleh seorang kiai. Ternyata bolanya balik nang sing ngirim. Berarti sing ngirim itu sing kena bola api ini ku mati, mengenaskan. Maunya dikirim nang wong. Tibake wong sing dikirim niku ahli maca sholawat. Dilindungi oleh Allah. Itu loh Pak. Ternyata syafaat itu tidak menunggu akhir. Tidak nunggu di akhirat syafaat Kanjeng Nabi niku. Bagi yang ahli maca sholawat. Di dunia sudah terasa. Di dunia sudah terasa. Saya dulu punya teman Pak di Pondok Sidogiri Pasuruan. Biasa dikirim setelah lulus itu disuruh mengabdi setahun. Jadi namanya guru tugas. Nah beliau itu bertugas di daerah saya di Bondowoso. Udah berangkatlah dia. Kepengen Pak. Jam 09.00 niku bis yang arah ke Bondowoso dan Jember itu sudah tidak ada. Jam 09.00 niku. Diganti oleh kol-kol kecil-kecil itu. Ustadz tadi itu nyampe situ Bondo itu jam 09.00 lebih 5 napa. Didelok bise wis gak ono baru berangkat. Gak tak nututi pun. 5 menit yang lalu sudah berangkat karena terakhir jam 9. Terpaksalah naik kol. Kita tahu kalau kol itu yang gak budal-budal lek gak sawe ngenteni. Begitu baru berangkat. Berangkat. Bondowoso berangkat Pak. Ustadz sudah masuk di situ. Jarak 500 meter Pak. Mobil itu seleb. Orang menjerit semua yang belum tidur di jalan. Tak tahu seleb gelundung. Aduh dahsyat. Ustadz di dalam. Yang lain podo kelenger. Ada yang mati, tewas mengenaskan. Kelenger semua. Ustadz itu keluar dari pintu dari kocone mobil itu Pak. Ajur kan kocoy. Kocoy ajur. Dia berjalan merangkak itu keluar dalam kondisi utuh. Akhirnya ditolong oleh orang. Loh, ono sing hidup. Yang lainnya hidup tapi kelenger. Terus disuruh duduk, dicepakno kursi. Mari ngoten
dikasih minum Pak. Ayo Mas minum dulu, masih muda dia. Ayo minum dulu gitu. Mau nggak Pak diminum Pak? Oh tenggeri kok nggak? Suruh minum dulu. Habis itu ditanya, Mas, sampean punya amalan apa? Wong orang masih kaget ngono lo ditakoni ngono. Mas, sampean punya amalan apa? Wis kaget sik meneng kayak Ustadz itu. Melihat kejadian, ingat-ingat kejadian tadi itu. Sampai diulangi, Mas, jenengan punya amalan apa? Amalan apa Pak? Aku iki loro kabeh sik. Oh boten. Teman-temannya sampean padha remek kabeh, padha kelenger kabeh, ana sing mati barang. Sampean kok utuh. Sampean kok ya selamat, dilindungi oleh Allah. Pasti sampean punya amalan. Amalan apa? Didesak oleh orang-orang itu Pak yang ingin tahu informasi. Saya tidak punya amalan apa-apa Pak. Oh boten, nggak mungkin. Iling-iling mana? Oh barangkali ini Pak. Saya sejak naik bis dari Pasuruan ya, sampai naik kol ini menuju Bondowoso, mulut saya tak pernah berhenti membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak berhenti. Musibah tetap musibah Pak. Takdir musibah tetap. Cuma dia dalam keadaan diselamatkan, dilindungi, gak melok kelenger, gak melok kelenger. Ada lagi takdir yang berubah nilainya. Misalnya dalam rahim ibu kita selama ditiupkannya ruh itu Pak, setelah umur 4 bulan, fanufikha fihi ruh, kemudian ditiupkannya ruh ke dalam janin itu sambil ditulis 4 perkara kan gitu ya. Ajalnya, rezekinya, jodohnya, saqiyun au sa'idun, dia bahagia atau tidak. Dicatat kan. Nah, dicatat oleh Allah. Nah, takdirnya, misalnya takdirnya itu ditakdirkan oleh Allah harinya, jamnya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, sak jamnya itu loh. Wis tertera di Lauh Mahfud, sudah tertera, sudah tertulis bahwa dia ketabrak motor. Ya, ketabrak motor. Motor itu mobil maksudnya. Kalau motor sepeda. Kalau motor bahasa Malang nih gimana? Tabrak motor artinya mobil. Jamnya, harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Cuma orang tersebut tiap hari berdoa minta selamat kepada Allah, minta lindung, baca doa, baca sholawat, sembarang kalir diwoco. Pagi dibacalah wirdul latif, mari maghrib rotibul haddad, terus minta selamat kepada Allah. Pas harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, jamnya, takdir tetap berjalan Pak. Tetap. Cuma ada yang berubah nilainya. Takdirnya ketabrak motor, betul ketabrak motor, tapi mobil-mobilan. Wek tonggone. Anak dolinan ketabrak dhek. Duar. Takdirnya ditabrak motor, tapi berubah menjadi mobil-mobilan.
be anake tanggoe. Nilainya berubah. Takdirnya kerobohan kuit, ya takdir tetap berjalan, Pak. Cuma kalau rajin berdoa itu cuma kena ujungnya daun itu. Berubah. Dahsyatnya doa. Makanya sering-seringlah berdoa. Masya Allah. Sering-seringlah berdoa. Karena itu dahsyat doa. Ya. Doa-doa yang kita panjatkan itu dahsyat sekali, Pak. Bisa merubah nilai takdir. Bisa merubah nilai takdir. Kalau Ustadz tadi yang saya ceritakan takdir seleb tetap jalan walaupun dia dalam lindungan Allah di dalamnya. Masya Allah. Sampai ditanya oleh orang-orang itu, sampean punya amalan apa? Yang lain podo kelenger, yang lain ada yang mati, ada yang kelenger, aduh, belum siuman-siuman. Sampean kok tahes metu dewe lagi dari dalam mobil itu. Kok bisa sakti, kenapa? Ternyata setelah didesak, dia tak berhenti mulutnya bersolawat kepada Rasulullah. Hebat solawat, luar biasa solawat. Ini Pak, tas ini Pak, kemarin ketinggalan di terasnya Indomaret. Ini kan Alfa ya, Indomaret. Kan biasanya Indomaret sakniki niku ana meja, ana kursi di terasnya. Saya duduklah di kursi itu, ini tak sendeni. Wayai pulang, langsung saya pulang. Ini ketinggalan di kursi di luar. Pulang saya, jauh Pak. Nyampe rumah baru ingat tas saya mana. Di dalam ono surat-surat berharga, ono duite jutaan lebih. Aduh. Nggih. Di dalamnya. Ya Allah, langsung saya ambil. Mobil sudah parkir di parkiran, di garasi. Lalu saya ambil kontak motor, sepeda, kembali ke jalan itu biar cepat maksud saya. Sambil tawasul kepada Kanjeng Nabi, tak henti-henti saya sholawat, minta tolong Allah, ya Allah jaga. Kalau memang ini masih rezekiku, kalau memang tas itu dan isinya itu masih rezeki yang kau berikan kepadaku ya Allah, tidak akan pindah ke orang lain. Dengan mulianya Nabi Muhammad, selamatkan tas saya. Al-Fatihah 7 kali sambil numpak itu. Sambil gobios saya. Ya, terus sholawat. Allahumma sholli ala sholawat munjiat itu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Sambil ngepot itu Pak. Waduh jauh. Weng. Tetap kok dalan iku ditutup Pak. No karnavalan tuh. Ya opo adik suruh enggok ke jalan tikus. Ayo wes, bah tikus, bah kucing ayo. Ambil sholawatan terus. Saya yakin ya Allah, dengan mulianya Nabi Muhammad, dengan mulianya Nabimu ya Allah, jaga tas saya. Saya tidak nyuruh-nyuruh Allah ya, enggak. Minta tolong. Kalau innaka ala kulli syai'in qadir, engkau itu maha segalanya. Saya yakin ya Allah, dengan mulianya Nabi Muhammad. Terus sholawat lagi, gantian sholawat, gak munjiat toh. Sallallahu ala Muhammad. Aduh, sampai enggen tak gak ono Pak. Tas saya
di kursi itu. Hah? Lemes wis. Lemes. Masa sih? Saya sudah tawassul, saya sudah bersolawat. Yakin saya, yakin ditolong Allah ini, yakin. Masuklah saya. Assalamualaikum ke penjaga-penjaganya itu. Mas, tidak menemukan tas saya di kursi. Ada Pak, ini tak simpankan. Alhamdulillah. Gak lemes lagi deh. Aduh, utuh Pak. Masya Allah. Yakin. Tawasul. Kalau punya hajat nopo mawon nggih, niku Fatihah 7 kali. Kenapa? Ada hadis, man qara'a suratal Fatihah bi adadi ayatiha, ya, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah sebanyak ayatnya. Ayatnya berapa, Pak? 7. Berarti sebanyak 7 kali ustujibah hajatahu. Allah akan mengijabah hajat-hajatnya, termasuk hajat kehilangan pengen diketemu. Secara akal Pak, entek iki pisan. Digawe digondol wewe ndasi ireng. Aduh. Surat penting. Waduh, macam-macam Pak. Ada jadwal ceramah di dalamnya. Iku lah ilang. Wes karo tanggal piro diundang orang. Tuh ya Allah. Barang siapa yang membaca Fatihah sebanyak ayatnya 7 berarti 7 kali, ustujibah hajatahu, maka Allah akan mengijabah doa-doanya itu, hajat-hajatnya itu bibarokatiha, dengan memperoleh barokai Fatihah. Antun niku sholawat sian. Ya, terus donga, waduh wis napa mawon sembarang kali tak waca pun. Istighfar barang, minta ampun pada Allah. Ya Allah, lindungi. Kalau memang tas itu rizkiku, ya Allah, tidak akan ketukar dengan orang lain. Kalau memang itu hakku, ya Allah, tidak mungkin pindah ke tangan orang lain. Minta penjagaan, perlindungan. Ini yang terjadi kemarin Pak, karena hafalan Agustus kemarin. Akhir Agustus kemarin banyak jalan ditutup itu. Aduh, Masya Allah. Dengan barokahnya sholawat, tas ini dilindungi oleh Allah. Pegawai Indomaretnya digerakkan hatinya oleh Allah untuk melindungi ini. Terkabulnya doa itu loh, lewat orang lain. Kan gak mungkin malaikat, Allah ngutus malaikat jaga tasiku, ya, misalnya kan gak ketok malaikatnya. Sehingga oleh Allah digerakkanlah hati orang, manusia yang digerakkan hatinya, dijaga tas ini oleh orang yang hatinya digerakkan oleh Allah. Masya Allah. Ini cerita saya. Sebelumnya dulu cerita teman saya, guru pesantren. Saya punya teman guru pesantren asli Probolinggo. Asli Probolinggo Pak. Dia pulang. Dia selain ngajar di pondok masih kuliah. Sambil ngajar di pondok dia kuliah. Pulang ngambil bekal lah ya istilahnya. Pulang menemui orang tua minta uang SPP itu loh. Sekarang UKT. Dulu SPP. Pulang. Dah dikasih oleh orang tuanya berunggul Pak duit itu. Dompetnya berunggul sudah.
Sampai dompet itu angel ditutup. Saking akeh duwe. Dohor sampai terminal Probolinggo. Dia kebelet pipis, kejeding sekalian wudu. Angel dompetnya taruh, kan akeh lali nih kan. Jam tangan lah, kacamata lah, mari wudu itu loh. Udah keluar Pak, dompet lali, taruh di situ. Sampai naik bis lagi, sampai datang kemana? Lah, sampai ke pondok, namanya Pondok Darut Tauhid. Saya dulu ngajar di sana lama. Sebelum saya punya pondok sendiri, saya ngajar di Pondok Darut Tauhid. Saat ini Kak Kober wis ngopeni pondok dhewe. Biyen ngajar di pondoknya Kiai Ustadz Abdullah Awad Abdun. Nah, sampai kamar Ustadz itu, kamar khusus Ustadz di situ. Ada saya di situ. Bingung Pak. Baru naruh tasnya, ngeraya dompetnya. Ya Allah, dompet saya. Diiling-iling. Ya Allah, di jeding mana? Terminal Probolinggo Pak. Dia tawassul kepada Allah, tawassul pada Rasulullah, tawassul guru-gurunya, tawassul kedua orang tuanya, baca Fatihah, langsung dia budal ke Arjosari lagi, naik mikrolet, turun, kan lama itu Pak, belum ngenteni mikrolete, nyampe Arjosari, naik bis lagi Pak, menuju Probolinggo, yang dibaca sholawat dan hizib sakron, wirdul sakron. Wirdus sakron. Wirdus sakron itu mandi Pak. Ambil sholawat. Sholawat dan hizib sakron. Diwoco. Ya Allah, minta pertolongan Allah. Ya itu tadi. Kalau memang itu rezekiku ya Allah, pasti masih dalam penjagaan malaikatmu. Tapi kalau sudah tidak rezekiku, bablas angine wong dompet, wong duit sak gegem. Terus tawassul ya, selawat. Selama naik bis itu Pak, mulai mikrolet, pindah bis sampai ke terminal lagi Probolinggo, turun bis langsung menuju Jeding iku mang. Lah kok gak ono Pak. Ande duit. Lemes orangnya sudah. Tapi tidak apa? Tidak putus asa, doa lagi di luar Jeding itu. Dia nyari mana tawasule. Lo kok ono orang tuwek Pak, jalan ngene. Ditanya, kok kayak susah nak? Enggak Mbah, kalau ketinggalan dompet. Oh sampean, saya amankan nak. Loh, hati gak percaya ya apa? Jarak jauh Pak, berapa jam. Digerakkan hatinya oleh Allah. Siapa? Wong tuwek iku mang ndak tahu lek malaikat. Berupa manusia. Oh, kawan tanah. Oh iya, tak jaga, tak simpen no, tak amankan. Wah, nangis Ustaz iku mang. Rasa syukurnya. Ya Allah, kayak bayar SPP loh Pak. Iya le anake wong sugih. Wong tuane sik bingung golek rono golek rene. Ya Allah, sik rezekine. Barokai sholawat. Sholawat itu luar biasa Pak. Kadang di luar logika, di luar nalar logika. Kayak cinta ini loh Pak. Cinta itu kan di luar nalar logika, katanya Agnes Monica. Ya begitulah juga kekuasaan Allah melalui barokahnya sholawat itu. Apa yang tidak masuk akal itu bisa terjadi Pak.
digerakkan hatinya oleh Allah. Ini bukan sinetron, Pak, nyata. Ya menimpa saya, ya menimpa teman saya ini. Masalah urusan duit. Loh, di tas saya ini duit tok. Lah kok ketinggalan? Aduh. Ya katok ding, ono jadwal, ono surat berharga. Ono suri, ya. Ya Allah, ya Allah. Lah kalau teman saya itu dompet, Pak, dompet. Aduh. Inilah kejadian-kejadian. Orang itu kalau ikhlas kepada Allah, semuanya tawakal pada Allah, semuanya serahkan pada Allah. Allah yang perhitungan kepada dia, memberikan penjagaan. Jadi kepribadian seorang muslim itu, ya, bab ini yang ke-8 ini, berani dan ikhlas mempertaruhkan jiwa raganya dan harta bendanya demi perjuangan menegakkan agama Allah. Nah, kebetulan teman saya itu seorang guru di pesantren. Berarti kan berjuang. Berjuang itu tidak harus perang, bak tembakan itu. Ya, ngajar pun, ceramah pun, dakwah itu juga berjuang. Berarti dia di jalan Allah. Yang ke-9, Pak, kepribadian seorang muslim itu mengenal hakikat dunia, tempat tinggalnya yang sementara ini, sehingga dia tidak tertipu, tidak terpedaya oleh keindahan dan kesenangan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Wahsyau yawman la yajzi walidun an waladih. Dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kamu. Ya, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kau tertipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan pula penipu setan memperdaya kamu dalam mentaati Allah. Kadang-kadang orang itu tak sadar kalau dia digoda setan. Sampai sholatnya pun lali. Iki wis entuk pirang rakaat ini. Pinginane ana ibu-ibu sendiri, suaminya kerja, anaknya sik PAUD. Ngerti PAUD, Pak? Bojone buut. Usia PAUD. Pulang sampai rumah ibuke wudu. Ono kursi, anaknya taruh di kursi. Nduk, kamu dek kene, ojo nang dindi. Mama masih mau sholat. Nggih, Ma. Sholatlah mamanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anaknya tanya, Ma, ya, Mama tadi sholat apa? Sholat duhur lah. Siang ini kok duhur, Ma? Iya. Kok 5 rakaat, mah? Kata bu guru, ya,
Kata bu guru, zuhur itu 4 rakaat. Mama kok 5? Masa sih? Bingung mamanya. Nah kadang-kadang kita itu begitu. Leres ya? Iki wis entuk pirang rakaat iki. Kok merasa kurang, sholat lagi. Kemarin itu ada yang bertanya ke saya, lah jumlah yang mana kalau kita itu ragu seperti itu? Jawabannya, ambillah yang sedikit. Misalnya, kok duhur 4 rakaat, ragu. Iki 4 apa wis iki wis cukup apa sih kurang? Maka yang diambil kurangnya. Padahal sudah lebih. Dianggap kurang, apa diambil kurangnya. Salat maghrib yang ngono. Iki wis wayahe tahiyat awal apa wis tahiyat akhir? Maka yang diambil tahiyat awal. Sehingga tinggal menambah 1 kurang. Padahal wis lebih. Sehingga sholat maghribnya 4 rakaat. Jadi cara mengambilnya itu ngambil yang lebih sedikit. Kalau ragu. Nah, itu cara apa? Setan itu tidak berhenti menggoda. Qomat lari. Habis qomat mau romane niku Pak. Makanya kita sunnahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shalli fardal maghrib. Allahu akbar. Jadi disunnahkan ta'awud dan baca an-nas. Karena setan baru datang lagi itu. Jadi kalau qomat adzan ya lari. Pas pujian itu teko. Mau menggoda orang yang tahiyat atau qobliyah. Mari gitu qomat mereka lari lagi. Qomat mereka lari lagi. Habis qomat datang lagi untuk menggoda orang yang mau sholat. Sampai lali kabirau kadang. Atau lali Fatihah. Yang dulu saya ceritakan di mana Pak? Masjid Akbar Surabaya. Ya pernah terjadi. Yang pernah saya ceritakan Idul Fitri. Langsung surat Sabbihis. Padahal belum Fatihah. Orang semua subhanallah. Ganti surat subhanallah. Apanya yang salah ini? Ganti surat lagi subhanallah. Pokoknya sampai kesel sing negor itu. Subhanallah, wis gak dirungokno wis. Rukuk, i'tidal, sujud, rakaat kedua Fatihah, rakaat kedua. Surat lagi sampai salam, sampai dia khutbah. Habis khutbah, orang sedikit-sedikit kan sudah pulang. Habis khutbah diilingno. Tanya, nopo wau kok subhanallah subhanallah. Kula salah nopo nggih? Panjenengan wau Ustaz, rakaat pertama mboten maca Fatihah. Hah? Fatal, Pak. Monggo salat malih. Mah jarene wong. Wis mulai. Ya Allah. Jangan terkena rayuan si iblis. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum
wa takathurul amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini juga menggambarkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, la'ibun walahwun, suatu yang melalaikan, wazinatun, perhiasan, watafahurun, dan bermegah-megah, bainakum, antara kamu, watakathurun fil amwali wal aulad, dan berbangga-bangga tentang banyaknya anak dan harta dan anak. Itulah dunia. Dunia itu begitu. Tempatnya seperti itu. Makanya jangan kita tertipu oleh gemerlapnya dunia. Kula jenengan niku lek sudah kadung kena tertipu itu lucu. Kayak wingenan di Bangkalan Madura. Ana wong cerita maneh iki. Kakean cerita. Sebagai contoh, di Bangkalan itu ana wong berumah tangga sik kumpul karo mertua. Kebetulan dia itu orangnya rajin kerja, Pak. Pas tengah-tengah niku, seumpama aku punya tanah, kan enak ya, kayak duit-duitan. Kerja kerasnya alhamdulillah bisa beli tanah. Beli tanah. Apakah sampai di situ? Enggak ternyata, Pak. Punya tanah, pikirannya berubah lagi. Seandainya saya bisa bangun omah masuk cilik-cilian, kan enak, bisa mencar, bisa keluar dari pondok blok MI, Mertua Indah. Ayo kerja, bisa bangun omah. Apa sampai di situ, Pak? Enggak, berubah lagi. Andaikan saya bisa ngulitin, kan agak enggak kotor. Kulitin selesai. Pikiran mana? Andaikan bisa ngasih plafon, cecak gak gampang nelek. Pasang plafon. Apakah sampai selesai di situ? Enggak. Andaikan bisa masang keramik, kalau sholat di bawah aja enak. Pasang keramik. Keramik selesai. Andaikan bisa masang paving, lah udan jaga bledok. Pasang. Hampir selesai omai. Gak ono pagere. Ya Allah, seandainya saya bisa masang pager, ulo jaga melebu. Pasang pager rapi. Ke udan-udanan terase. Andaikan saya bisa masang kanopi, masang kanopi. Selesai rumahnya, orangnya pindah ke kuburan. Kan banyak gitu, Pak. Karena ditagih utangi numpuk. Kakek. Ya Allah, omah mari gak dinggeni. Itulah permainan dunia, begitu itu. Ngikuti nafsu, an-nafsu katifli. Nafsu itu bagaikan kanak children. Ya. Seperti anak kecil nafsu itu, Pak. Coba anak kecil pas memek niku netek ditetein, itu kalau ndak disape, Pak, sampai SMA ngentot terus itu. Saestu. Kalau nafsu itu tidak
dicegah, itu seperti bayi mimik susu nih loh. Itu kalau ndak disapih oleh ibunya, pentile gak dikasih sing pahit-pahit niku, gak leren deh sampai SMA. Saingan karo bapake. Royokan sama bapake. Ya Allah. Jadi nafsu itu gitu, Pak. Kayak nafsu itu kayak anak kecil. Ya Allah. Melo para rawuh, para sederek kula panjenengan ya, apa namanya, saumpama dapat bisikan-bisikan yang aneh-aneh, cepat istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, terus la haulah 3 kali. Misalnya ada bisikan ingin ini, ingin astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu setan yang goda mulai tadi. Itu nangis, Pak. Setannya nangis, merasa sia-sia. Setannya nangis, merasa sia-sia, tidak berhasil. Ya, merasa sia-sia. Oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin, ya mari betul-betul kita jaga hati ini loh. Terakhir Pak, yang ke-10 ya, kepribadian muslim. Yang ke-10 itu termasuk sebaik-baiknya manusia. Seorang muslim itu mukmin termasuk seapi-api menungso, seapi-api makhluk. Karena iman dan amal solehnya, serta karena kemuliaan akhlaknya. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Nah, oleh karena itu jaga, pertahankan kebaikan-kebaikan itu. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Nah Pak, insya Allah Sabtu keempat ya? Oh ketiga Pak. Karena rumusnya kan 1 dan 3. Kalau dulu 2 dan 4 kan gitu. Nah, sejak Agustus itu kan sudah kita rubah 1 dan 3 gitu. Nah, untuk masalah bab 10 ini kita kaji lek wis ketemu Ramadan nggih. Diloncati nggih. Biar kita tidak membahas ini karena belum kok Roma Irama sih, Ramadan. Karena belum Ramadan. Kita langsung ke bab 11 nggih. Loh, apa ini? Kok Ramadan mana? Ke 12 nggih. Bicara bid'ah yang sering diucapkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Titik bid'ah. Kita bahas pertemuan yang akan datang, nggih. Rabbana, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Kurang 4 menit. Halo, suara saya bisa didengar? Ada? Cukup. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula na mira mon bade selopot anyo na sapora sakay bengkong ja sarana sakalangkong saborana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.